Kalian ingin membuat suatu animasi medieval ke dunia nyata dengan menggunakan HP dan web, Anda bisa melakukannya dengan satu teknologi namanya AR atau augmented reality. Oke, terima kasih sebelumnya sudah menonton video saya. Saya di sini untuk menjelaskan video tentang AR augmented reality yang dimana ini sebagai syarat untuk kelulusan matkul saya, yaitu virtual reality dan augmented reality. Yang sebelumnya, perkenalkan, nama saya Vianti Gali Pramadya dengan NIM 203201120, kelas karyawan MC. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa yang saya kerjakan dan bagaimana hasilnya tentang teknologi augmented reality ini. Oke. Oke, sebelumnya kita bahas tentang storyboard dulu ya. Nah, di sini saya akan membahas storyboard. Saya sudah buat storyboard di mana judulnya adalah Visi Rute. Nah, di sini saya eh, mendeskripsikannya dengan storyboardnya dan alasannya. Pertama, storyboard di sini pertama kita cari markernya. Nah, lalu yang kedua, prepare the device after finding the marker ya. Kita menyiapkan device ketika sudah menemukan markernya. Ketika kita nge-scan markernya, kita akan diperlihatkan 3D dari paus di atas marker dan kesatria dengan dengan sound, dengan suara kesatria dan pedang listriknya. Setelah di scan, pada screen akan muncul keduanya. Ketika kita tidak men-scan lagi markernya, dia akan menghilang. Oke. Yang kedua, alasan mengambil topik. Jadi di zaman modern ini terlalu banyak hal yang bersifat canggih ya, seperti AR, VR yang bisa merealitaskan virtual ke dalam realita. Ya. Ini sering terjadi. Terkadang manusia itu perlu rehat sebentar dalam mencari suasana lama dan kuno yang dimana mungkin menyimpan banyak misteri dan keseruan. Contohnya seperti abad pertengahan medieval. Di sana kita tidak tahu kehidupan di sana, kita ingin mencari tahu misterius ya. Kita penasarannya tinggi dan kenapa cerita dulu ada naga dan kesatria ya, pertengahan medieval seperti itu. Jadi seperti seru dan banyak misteri. Di sini saya membuat penjelasan bersifat artikel, di mana ini adalah penjelasan UAS augmented reality saya. Tema UASnya adalah membuat web AR augmented reality, membuat pengalaman web augmented reality dengan A-Frame, ARJS, dan GRTF Animation. Di mana A-Frame dan ARJS adalah framework yang akan kita pakai. Nah, pada video kali ini kita akan menjelajah lebih dalam, mengeksplor tentang uh, pengalaman web AR yang powerful menggunakan A-Frame sebagai scaffolding, ARJS sebagai LUT untuk 3D-nya, dan GLTF model untuk bahan modelnya 3D.
Ini bersifat browser based, jadi tidak menggunakan aplikasi apapun, kita akan menggunakan web. Dan proyeknya membawa kita bersama pada objek 3D yang beranimasi tentunya, di mana proyek 3D itu nanti akan muncul ketika marker berhasil terscan seperti QR code. Tapi di sini ada model AR-nya sendiri, dan di mana marker itu nanti di tracking, dan kita juga menambahkan sound yang serasa lebih reality. Nah, itu membuat AR menjadi interaktif di teknologi ini, pengalaman yang lebih menarik dan tanpa menginstal aplikasi apapun. Oke, mari kita breakdown kode yang saya buat. Yang pertama, HTML structure untuk membuat fondasinya, di mana kita mulai dengan standar kode HTML5, yang dimana ini untuk mengatakan pada browser bahwa ini adalah web. Kita akan menggunakan HTML5. Lalu di head sectionnya kita import the branch ya, kita import A-frame dan ArcGIS. Yang pertama adalah import A-frame. Dia akan ngeload A-frame framework, di mana frameworknya itu untuk membuat scaffolding atau kerangka dari pengalaman 3D atau VR atau AR dengan sintak yang mirip seperti HTML. Yang kedua adalah script untuk import ArcGIS. Nah, dia akan mengaktifkan scanner, dia akan men-scan markernya lalu menjalankan 3D dan ditampilkan di browser. Yang ketiga adalah framework ekstra dari A-frame, dia untuk menjalankan memproses animasi dari scan yang kita punya, yaitu .glb file. Selanjutnya ada juga body dan size, dimana untuk membuat tampilan dari si AR ini, dimana saya akan menggunakan body dan ascan. Nah, ini ada tag ascan, dia adalah tag dari A-frame framework, dimana embeddednya itu merupakan bagian yang dijalankan seperti layar pada umumnya, layar sebagai layar untuk menjalankan AR-nya dan menghindari full screen. Yang kedua adalah ArcGIS, dia akan mengembed atau menginputkan atau menyambungkan A-frame dengan ArcGIS. Selanjutnya ada marker dan entity, di mana dia akan memodeling 3D into reality. Jadi di halaman web kita di sini mendefinisikan AR marker hero. Kita pakai AR marker hero sebagai default marker kita untuk yang disediakan oleh ArcGIS, di mana semua kontennya itu berisi file GLB yang kita tambahkan dan akan muncul ketika kita berhasil scan si hero markernya. Selanjutnya yang bagian utama ada 3D model, di mana dia akan diproses oleh entity tag ini ya, entity tag untuk meload GLB 3D model dan menggunakannya dengan animation mixer attribute, di mana itu adalah komponen untuk melooping animation ketika berjalan.
Nah, di sini ada ANTT tag, di mana mempunyai beberapa atribut. Yang pertama GLTF model adalah untuk mengimport file yang kita tambahkan animasi atau scene-nya atau objeknya, di mana mempunyai scale sebesar 0,3 kali dari ukuran aslinya. Lalu ada position, di mana angka pertama, kedua, ketiga adalah XYZ koordinat, di mana min min 2,2 ini berarti dia menggeser ke kiri, lalu yang di tengah ini dia akan naik ke atas, yang ini Z0. Lalu ada rotation. Nah, di sini ada 3 angka. Dia kalau yang kiri dia ke atas atau ke bawah, kalau yang tengah dia 90 derajat ke kanan atau ke kiri, tergantung min dan minus. Dan yang Z adalah berputar ke kanan atau ke kiri. Lalu yang terakhir adalah atribut animation mixer, di mana dia akan merepeat animation secara terus menerus, dan dia men-setting fade duration-nya menjadi 1 untuk membuat dia smooth. Nah, di sini saya nggak hanya punya pause aja, pause animated, tapi saya punya kenaik kenaik model, diorama science, dan storm lightning, ya. Tapi no animation di sini untuk membuat situasinya meriah. Lalu yang selanjutnya ada sound untuk merealitaskan gambar AR-nya, karena animasi nggak ada soundnya, kita tambahkan ke animasinya untuk lebih merealitaskan, dimana dia dipunyai oleh Alsontech dengan ID Lightning, dimana dia meload file yang bernama Lightning MP3, kemudian auto play false dan loop through. Dia akan mengulang-ulang terus uh, sound yang dia jalankan. Autoplay false adalah untuk mencegah sound berjalan ketika web delete, ya, bukan marker delete, tapi ketika web delete, dimana setiap soundnya itu saya apply-kan di setiap sound yang saya miliki, dan dia memastikan bahwa autoplay hanya berjalan ketika dia di-trigger dan tidak berjalan semaunya sendiri ketika web berjalan. Saya mempunyai tiga lightning, suara pause, dan suara pedang, ya. Lalu ada pun selanjutnya kamera entity, di mana penting untuk ARJS menggunakan kamera kita untuk men-scan hero itu tadi, ya, dan memposisikan scan sebagaimana semestinya. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan JavaScript. Ini ada dalam JavaScript tag, di mana kita akan membuat variabel yang diisi dengan DOM, dokumen object model, di mana dia akan men-select hero marker, id dari hero marker ini, ya. Yang dimana itu digunakan pada step kedua, yaitu kita akan mendefinisikan soundnya agar berjalan ketika marker di trigger, hanya akan berjalan ketika marker di trigger, dimana saya mempunyai lightning sound. Saya akan select ke soundnya tadi, ke ID nya. Dia akan listen marker font, ini function dari A-frame nya sendiri. Marker font berarti temukan, marker loss berarti tidak menemukan marker.
di mana fungsinya akan menjalankan lightning sound, komponen sound, play sound. Dia akan menjalankan sound, play sound. Ketika marker hilang, dia akan stop soundnya. Oke, dia akan merepeat terus seperti itu di while sound saya dan short sound saya. Nah, jadi final resultnya adalah interaktif AR yang dimana saya akan menampilkan paus, kenaik, kesatria, dan storm, lightning, petir dalam 3D, dan soundnya akan disinkronasikan ke dalam model dan dijalankan, diputar lagunya hanya ketika marker berhasil dideteksi. Dan pengalaman keduanya membuat visual dan audio terasa nyata. Kita akan membuat itu akan membuat lebih nyata meskipun kecil. Kita berhasil membuat augmented reality board di web kita. Mari kita ke kodenya, lalu kita buat kodenya. Tag HTML, membuat HTML-nya, import script, head-nya, lalu import body-nya, import scan-nya untuk menambahkan ArcGIS, marker untuk mendeteksi marker, kita import objek, lalu kita import sound-nya. Sound ada 3, sound, lightning, pause, sword. Lalu mendefinisikan kamera, kita definisikan JavaScript juga. Kita definisikan marker, sound, lightning, pause, sword, pedang, dan kita akan menjalankan ini. Dan ketika sudah semuanya, kita simpan, lalu kita bisa scan-nya. Nah, di sini kita sudah jalan ya di port 5500 di index.html. Saya di sini ada tampilan kamera untuk menjalankan AR, dan di sini saya mempunyai marker hero ya, marker hero. Ketika marker hero ini berhasil scan, dia akan menampilkan objek 3D yang kita buat. Kan langsung kita scan dia apa seperti ini. Kita akan di sini ada animasi mouse dan animasi ya, dia ada lightning petir-petir. Di sini ada yang namanya apa, namanya keseruan, suara paus, petir, dan lightning atau petir, lightning. Lalu situ ada yang besar, yang saya cari besar. Ini adalah hasil AR yang kita buat. Oke, cukup sampai sini. Terima kasih telah menonton syarat video UAS saya. Terima kasih sebelumnya.